Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai rasio dalam laporan keuangan. Tugas ini kami susun secara berkelompok, yang beranggotakan saya sendiri, Ria Aprilia, Siti Nur Anissa, Magnum Septasari, Rosipa Anita Dewi Purba, dan Silvia Anissa. Materi pertama yaitu pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lain di dalam laporan keuangan. Dari hasil membandingkan pos-pos tersebut, akan dapat diketahui posisi keuangan suatu perusahaan. Apakah perusahaan tersebut memiliki kemampuan dalam membayar hutang, mempersiapkan modal kerja, mendapatkan laba, dan lain sebagainya. Rasio keuangan adalah suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan. Manfaat analisis rasio keuangan. 1. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. 2. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. 3. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Dan 4. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor. Dapat digunakan untuk memperkirakan potensi resiko yang dihadapi, dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan di dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansial jangka pendeknya. Dengan rumus, likuiditas sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Metode yang digunakan untuk mencari alat ukur pada rasio likuiditas diantaranya A. Metode cross-section. Caranya dengan mengumpulkan semua perusahaan yang sejenis, kemudian dihitung likuiditas masing-masing perusahaan. Setelah itu ditentukan rata-ratanya. B. Metode time series. Dilakukan dengan cara menghitung likuiditas yang dihasilkan perusahaan di tahun-tahun sebelumnya. Setelah itu tentukan rata-ratanya. C. Metode umum. Secara umum likuiditas yang dikatakan baik adalah sebesar 200%. Jika kurang, maka dikatakan tidak baik, karena perusahaan akan kekurangan aktiva lancar yang aman untuk menjalankan kegiatan usahanya. D. Membaca rasio. Yang pertama, memperbaiki sisi aktiva lancarnya, yaitu menjual sebagian aktiva tetapnya lalu ditambahkan pada aktiva lancar, menambah modal sendiri lalu ditambahkan pada aktiva lancar, menambah hutang jangka panjang lalu ditambahkan pada aktiva lancar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh dari ketiga rasio keuangan yang telah dibahas tadi, yaitu rasio keuangan likuiditas, rasio keuangan solvabilitas, dan rasio keuangan rentabilitas. Berikut merupakan contoh dari rasio keuangan likuiditas. PT A yang bergerak di industri kelapa sawit pada tahun 2006 memiliki aktiva lancar sebesar 300 juta, sedangkan hutang lancar sebesar 200 juta. Maka jika dihitung rasio likuiditasnya adalah sebesar likuiditas sama dengan 300 juta dibagi 200 juta dikali 100% sama dengan 150%. Jadi didapat likuiditasnya adalah sebesar 150%. Selanjutnya, contoh dari rasio solvabilitas. Solvabilitas sama dengan total aktiva dibagi total hutang dikali 100%. Contohnya, X yang bergerak di industri minyak goreng pada tahun 2006 memiliki total aktiva sebesar 1,8 miliar, sedangkan hutang lancar sebesar 400 juta dan hutang jangka lancar sebesar 400 juta dan hutang jangka panjang sebesar 700 juta. Maka jika dihitung rasio solvabilitasnya adalah sebesar solvabilitas sama dengan 1,8 M dibagi 400 juta ditambah 700 juta dikali 100% sama dengan 164%. Jadi diketahui rasio solvabilitasnya adalah sebesar 164%.
Berikutnya, rasio rentabilitas. Adapun rasio rentabilitas ekonomi sama dengan EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Contohnya, pada tahun 2006, total aktiva dimiliki oleh PT X adalah sebesar 1,8 miliar dan modal sendiri sebesar 1,2 miliar serta laba usaha atau EBIT